Teman seller lama pasti nggak asing dengan yang namanya poin penalti Shopee. Dan poin penalti Shopee merupakan salah satu hal yang dihindari atau ditakuti, sebenarnya nggak ditakut juga ya. Ya maksudnya dihindarilah oleh beberapa seller di Shopee. Karena apa? Ternyata banyak evaluasinya tuh di sini. Kita tahu beberapa kesalahan kita tuh di sini. Tingkat pesanan tidak terselesaikan itu hampir 50%. Nah, ini. Nah, pesanan berikut dibatalkan dikembalikan pada 30 Mei. Nah, kita bisa mengevaluasinya di sini. Terima kasih sudah klik video Alfi Mokusuru and happy watching. Hai semuanya, terima kasih sudah klik video Alfi Mokusuru. Buat teman-teman yang baru aja mampir di YouTube channel Alfi Mokusuru ini, kalian bisa cek di bagian playlist ada beberapa pembahasan di YouTube channel Alfi Mokusuru ini. Ada tentang Parent Talks, ada tentang YouTube, ada tentang cara jualan di Shopee, cara jualan di Instagram, Shopee Affiliate, Style Doubler, Info Asia, dan masih ada beberapa pembahasan lagi. Nah, jika sekiranya teman-teman itu minat, silahkan cek di playlist dan melanjutkan untuk mendapatkan informasi-informasi selanjutnya. Oke, sesuai judulnya kali ini aku akan membahas tentang poin penalti di Shopee. Nah, buat teman-teman seller lama pasti nggak asing dengan yang namanya poin penalti Shopee. Dan poin penalti Shopee merupakan salah satu hal yang dihindari atau ditakuti, sebenarnya nggak ditakut juga ya. Ya maksudnya dihindarilah oleh beberapa seller di Shopee. Karena apa? Kalau semuanya kita mendapatkan poin penalti, pasti banyak beberapa kerugian yang kita dapatkan di toko Shopee kita. Ada yang takut karena tidak kena algoritma Shopee, jadi kita nggak bisa muncul nih di pencarian Shopee. Terus kemudian kalau poin penaltinya banyak dan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang serius, nantinya toko akan dihapus atau diblok secara permanen. Nah, di kasus ini itu ada orang yang curhat kalau dia mendapatkan poin penalti yang cukup banyak, yakni 12 poin penalti. Itu pun poin penalti yang didapatkan dan poin penalti yang berjalan itu adalah 5. Nah, ini dia caranya seperti ini. Apakah masih bisa diperbaiki, Kak? Jujur, kalau semuanya diperbaiki itu ya kita memperbaiki performa. Ada orang yang waktu aku share tentang poin penalti Shopee, terus kemudian bagaimana cara untuk menghilangkannya, itu ada yang bilang, ada yang komen itu hoax dan ya pembodohan dan sebagainya. Padahal untuk menghilangkan secara instan memang tidak bisa, tetapi kita bisa dengan cara memperbaiki performa yang ada di toko kita. Nah, poin penalti yang kita dapatkan pastinya ya akumulasi atau akumulatif dari beberapa pelanggaran-pelanggaran yang kita buat. Nah, untuk memperbaiki poin penalti yang kita dapatkan dan nantinya akan hilang dalam waktu triwulan, itu caranya adalah seperti ini. Oke, teman-teman, kita langsung ke pertanyaannya ya, ini dia. Apakah masih bisa diperbaiki, Kak? Nah, ini produk yang dilarang dan lain-lain itu pokoknya di keterangannya di bawah. Ini performa tokomu buruk, ada 12 poin penalti dan 5 poin penalti berjalan gitu. Nah, ini tuh bisa diperbaiki nggak? Bisa. Nih, sebelumnya kita cek dulu ya respon dari teman-teman seller lainnya. Ada yang lebih baik sementara buat toko baru. Untuk buat toko baru itu boleh-boleh aja. Aku pun juga punya 2 toko, yang dimana yang satu buat cadangan kalau sewaktu-waktu ya naudzubillah ya hilang lah, atau kita mendapatkan poin penalti kayak gini lah, otomatis kan performanya turun dan ordernya juga turun nih. Jadi ini salah satu tips juga sih untuk sementara membuat toko baru. Nah, ini yang kena poin penalti, marilah kita bersama-sama ke Jakarta Nice. Ini sangat-sangat bukan ide yang bagus sih. Nah, saya juga waktu lebaran gak nutup toko, kirain ekspedisi tetap standby, ternyata liburnya lama. Si cepat gak ada yang buka, tapi ekspedisi auto ke situ. Nah, ini otomatis dari sana.
Mungkin untuk kedepannya butuh karyawan buat bantuin biar nggak di handle sendiri. Itu juga salah satu tips yang bagus. Cuman kalau semuanya kita baru aja terjun di dunia per online shopan, pasti banyak perhitungan, entah dari segi modal, terus kemudian kalau gaji karyawan gimana, apakah masih untung atau malah rugi. Pokoknya ya masih ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu. Ini kenapa kakak tokonya bisa banyak rapot merahnya. Wah, nah kalau aku sendiri nih ada nih, orderan tetap lancar. Iya, walaupun poin penalti 10 yang berjalan 3 tetap lancar. Aku juga sih. Nah ini dia, kita langsung ke cek toko. Pertama-tama teman-teman itu klik saya, terus kemudian di notifikasi toko juga ada sih, cek di performa toko, nanti akan muncul di sini nih. Aku dapat beberapa kali poin penalti ini. Tingkat performa tokomu, teman-teman bisa cek di sini. Dan ternyata banyak evaluasinya tuh di sini. Kita tahu beberapa kesalahan kita tuh di sini. Tingkat pesanan tidak terselesaikan itu hampir 50%. Nah ini. Nah, pesanan berikut dibatalkan dikembalikan pada 30 Mei. Nah, kita bisa mengevaluasinya di sini. Contoh, kalau semuanya kita ternyata nggak bisa mengirim produknya karena habis, ya kita bisa mengeditnya langsung di sini. Klik aja, terus kita cek produknya, langsung di klik edit di sini. Teman-teman bisa edit produknya kalau semuanya habis ya udah berarti dikosongin, diganti 0 gitu juga bisa. Atau kalau semuanya sudah diisi ya diisi lagi juga nggak apa-apa gitu. Ini, nah ini yang bisa kita evaluasi dari tingkat pesanan tidak terselesaikan. Untuk tingkat keterlambatan ini, ada persentase pesanan yang terlambat dikirimkan dalam 7 hari terakhir. Nah, untuk ini nggak ada masalah. Masa pengemasan, nah biasanya masa pengemasan karena kita terlalu lama. Maksimalkan kurang dari 2. Nah ini 1,5 hari lah. Nah ini menjadi salah satu yang perlu kita perbaiki biar tidak mendapatkan poin penalti lagi. Kita bisa klik di poin penalti. Nah ini ada beberapa poin penalti yang bisa kita lihat. Poin penalti yang pertama ini yang di bulan Januari, Februari, Maret, April ya. April tanggal 4, tingginya tingkat pesanan tidak terselesaikan. Kalau ini jujur waktu lebaran, jadi beberapa produk sudah habis dan kami kewalahan untuk mengedit produk. Nah ini merah semua. Nah PR kita adalah dengan cara ya tadi mengedit produk-produk yang sekiranya habis dan belum restock, atau mengganti dengan produk baru yang sekiranya masih bisa diorder gitu. Ini PR kita adalah mengganti produk-produk yang berlabel merah ini. Nah, berarti ada evaluasinya adalah tingginya tingkat keterlambatan pengiriman dan tingginya tingkat pesanan tidak terselesaikan. Untuk tingginya tingkat keterlambatan pengiriman, jadi sebelum ibaratnya waktu tenggatnya itu hari ini terakhir dikirim, tetapi hari ini belum dikirim juga, akhirnya terbatalkan oleh Shopee gitu. Nah, tingginya tingkat pesanan tidak terselesaikan, jadi banyak banget, sampai pokoknya banyak banget lah produk-produk atau orderan yang belum dikirim. Jadi untuk evaluasi atau menghilangkan poin penalti yang kita dapatkan itu ya dengan cara ini, mengevaluasi poin penalti. Terus poin penaltinya itu apa? Karena tingginya tingkat keterlambatan pengiriman, jadi kita harus segera mengirimkan produk ketika mendapatkan orderan. Nah, 1. Nah, untuk yang kedua, tingginya tingkat pesanan tidak terselesaikan. Kemungkinan ini terbatalkan karena produknya habis. Jadi kita nih, jenis pesanan tidak terselesaikan dibatalkan secara otomatis oleh sistem. Nih, penjual tidak mengirimkan pesanan. Ini kita nggak ngirim pesanannya. Jadi kemungkinan ini habis ya kita edit agar nantinya bisa mendapatkan orderan baru di produk yang baru gitu. Nah, begitulah teman-teman, bagaimana cara untuk menghilangkan poin penalti yang kita dapatkan di toko kita
yakni di Shopee. Nah, buat teman-teman yang sekiranya masih ada pertanyaan, kritik dan saran boleh banget tulis di kolom komentar atau bisa DM aku di Instagram ALFIMUKKOSURU Alfimukusuru. Nantinya kita bisa diskus di sana, dan aku juga beberapa kali share tentang Shopee dan lain-lain juga di Instagramku. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa juga keep sharing, semoga bermanfaat, and see you next time.